Di video kali ini, saya mau buat kue semprit jadul yang rasanya super juara, super renyah banget. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram margarin, 100 gram butter. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya 400 gram. Margarin yang saya gunakan merek Royal Palmia ataupun sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk butternya saya menggunakan Wisman. Kemudian masukkan 260 gram gula halus. Gula halusnya ini wajib kita ayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selain diaduk menggunakan spatula atau whisker, bisa juga kita aduk menggunakan mixer, tapi cukup di mixer sebentar saja, cukup sampai tercampur rata saja ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan 4 kuning telur. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 50 gram susu bubuk denkau setara dengan 2 saset ataupun 5 sendok makan. 50 gram tepung maizena setara dengan 5 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 530 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru setara dengan 53 sendok makan. Kita masukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap. Tujuannya supaya lebih mudah tercampur dengan rata. Nah, untuk tepung terigunya sendiri tidak harus disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Tapi kalau mau disangrai juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Tapi pastikan setelah disangrai lalu diayak, dan setelah diayak berat bersihnya harus 530 gram ya teman-teman. Setelah seluruh tepung masuk, ini adonannya sudah tercampur dengan baik. Lalu tutup menggunakan kain bersih supaya kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis secara merata. Lalu cetak adonan, kemudian rapikan ujung kiri kanannya. Nah, untuk tekstur adonannya ini tidak berat, jadi sangat enak untuk dicetak ya teman-teman. Cetakan yang saya gunakan adalah cetakan nomor 114. Saya beli di toko online. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Untuk ukuran adonan yang saya cetak ini sekitar 4 cm supaya nanti hasilnya bagus setelah disusun di toples, jangan terlalu panjang. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, lalu ini siap kita panggang. Dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 15 menit. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini saya panggang sekaligus 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Kemudian panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 30 menit. Nanti di menit ke-15 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas ditutup ya teman-teman. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi di suhu 120 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit, dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, panggang di suhu 120 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit sampai matang atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, untuk oven tangkring sudah 15 menit, tukar posisi loyang yang dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah, lanjut panggang lagi sekitar 15 menit sampai matang. Kita kembali ke oven listrik setelah 40 menit ini sudah matang, kemudian keluarkan dari oven, lanjut panggang sisa adonan dengan cara hal yang sama. Nah, untuk oven tangkring total pemanggangannya sudah 30 menit ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Setelah itu biarkan dulu sampai cookiesnya hangat.
Setelah cookiesnya hangat, kemudian lepas dari loyang, karena kalau kita lepas masih dalam keadaan panas, dia belum kokoh dan rawan hancur. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Kue semprit jadul ini selain dicetak menggunakan cetakan jadul, bisa juga dicetak menggunakan spuit ataupun yang ada di rumah ya teman-teman. Kue semprit ini hasilnya sangat cantik, matang merata, tidak gosong, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, super renyah, super gurih, sama sekali tidak enek. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Setelah kuenya ini sudah dingin atau suhu ruang, langsung masukkan ke dalam toples atau wadah tertutup supaya tidak mudah melempem. Nah, ini dia kue semprit jadulnya sudah jadi. Satu resep ini jadi 4 toples kemasan 500 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.